Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Lubis, NIM 190180016 dari kelas A1 dengan nomor absen 13, Prodi Sistem Informasi Universitas Maluku Saleh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 5 dengan mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan pada pertemuan 1 dengan pokok bahasan pengenalan project management dan project life cycle. Proyek manajemen. Project Management Body of Knowledge adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output yang dihasilkan bisa berupa sebuah produk yang dapat menjadi komponen, item lain, atau satu item akhir dengan sederhana. Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan, suatu hasil seperti satu dokumen, atau hasil seperti suatu proyek riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, proyek sendiri dapat berupa yang pertama, pengembangan sebuah produk atau layanan baru. Yang kedua, mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. Yang ketiga, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Yang keempat, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Dan yang kelima, mempersiapkan suatu prosedur atau proses bisnis baru. Nah, lalu berikutnya, perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Proyek yang pertama itu unik atau spesifik. Yang kedua, memiliki awal atau akhir. Yang ketiga, misi perubahan. Yang keempat, sumber daya temporer. Yang kelima, fokusnya pada efektivitas. Nah, dan terakhir, penegasan berdasarkan sasaran. Lalu berikutnya operasional. Yang pertama itu rutin, dan yang kedua itu continue. Yang ketiga, misi berkesinambungan. Dan yang keempat, sumber daya permanen. Lalu yang kelima itu dia fokus pada efisiensi. Dan yang terakhir, penugasan sesuai peran atau fungsi. Lalu berikutnya, manajemen proyek. Nah, manajemen proyek sendiri yaitu merupakan aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Nah, berikutnya ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama scope. Nah, scope sendiri merupakan link up atau batasan proyek. Nah, link up atau batasan proyek sendiri itu yaitu merupakan sejauh mana proyek yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua yaitu cost atau biaya. Nah, cost sendiri merupakan ditentukan sebagai penentu berapa besar budget yang akan dikeluarkan oleh sebuah proyek yang akan dibuat. Lalu yang ketiga yaitu time atau waktu.
Nah, time atau waktu tersendiri merupakan ukuran berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Semakin besar skop atau link up batasan proyek dan semakin lama waktunya atau time, maka semakin besar biaya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil skop dan semakin sedikit waktunya, akan semakin dikit cost-nya atau biayanya. Berikutnya, peran manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam sebuah kegiatan seharian atau day to day. Pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi dan bertugas hanya selama proyek berlangsung. Nah, manajer proyek sendiri harus memiliki pengetahuan, skill, dan kemampuan mengenai suatu proyek yang akan dibuat. Manajer proyek berbeda dengan manajer operasional atau manajer fungsional. Project Lifecycle Management. Project Lifecycle Management merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek itu tercapai. Nah, berikutnya tahapan life cycle project. Yang pertama, tahapan inisiasi atau proyek inisiasi. Nah, tahapan ini merupakan tahapan awal. Permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk menentukan atau memilih sebuah solusi. Di sini project manager ditunjuk. Pada tahap ini project manager itu ditunjuk. Lalu yang kedua, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan dokumen perencanaan disusun secara rinci sebagai bantuan untuk tim proyek selama kegiatan proyek. Adapun aktivitas pada tahap ini adalah membuat dokumentasi proyek, plan, resource plan, financial plan, risk plan, essential plan, dan communication plan, lalu procurement plan, dan kontrak supplier. Lalu berikutnya juga termasuk perform peer review. Lalu yang ketiga dari tahapan life cycle project sendiri yaitu tahapan eksekusi. Nah, pada tahapan ini merupakan aktivitas proyek siap untuk memasuki tahapan eksekusi atau siap dikerjakan dengan perencanaan yang terperinci. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna menentukan atau memantau dan mengontrol penyelesaian deliverable sebagai hasil dari akhir suatu proyek. Lalu berikutnya yang terakhir dari tahapan life cycle project yaitu yang keempat, tahapan penutup. Tahapan penutup tersendiri merupakan hasil akhir proyek. Dokumentasi selama proyek berlangsung diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada stakeholder. Nah, lalu langkah terakhir yang harus dilakukan adalah post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu proyek yang telah dibuat dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung. Selama kegiatan proyek berlangsung sebagai suatu pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Daripada tahapan ini merupakan tahapan penilaian juga untuk kita dapat melihat proyek-proyek.
Lalu berikutnya karakteristik dari daur hidup proyek. Yang pertama yaitu memulai proyek. Nah, tentunya setiap proyek itu harus dimulai. Lalu yang kedua, mengorganisasi dan menyiapkan. Dan yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan proyek. Dan yang terakhir, menutup proyek. Grafik karakteristik. Pengaruh stakeholder, resiko, dan ketidaksiapan akan menurun seiring dengan berjalannya proyek, sehingga perubahan biaya akan semakin tinggi di akhir proyek. Lalu berikutnya tahapan proyek. Tahapan proyek dilaksanakan secara berturutan, tapi beberapa proyek mungkin hanya memiliki satu tahapan saja. Ada 3 jenis tipe hubungan antara tahapan, yaitu hubungan sekuensial, yang kedua hubungan overlapping, dan yang ketiga hubungan iteratif. Berikutnya ringkasan pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang Project Integration Management. Nah, Project Integration Management meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkombinasikan, dan menyatukan dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Manajer harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek ada 6. Yang pertama, mengembangkan proyek karakter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu menutup proyek atau tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek. Pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, menganalisa dan memahami cakupan atau batasan proyek. Pengembangan proyek karakter. Nah, pengembangan proyek karakter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahapan yang mencakup harapan-harapan dan kebutuhan stakeholder. Lalu berikutnya diagram alir data pengembangan proyek karakter. Proses inisiasi, persetujuannya, dan apakah persetujuan itu diberikan atau tidak, itu kemudian akan mengarah ke dua aliran yang berbeda. Jika piagam proyek tidak disetujui, Anda harus menyesuaikan atau membatalkan proyek yang mengarah kembali ke inisiasi di bagian atas diagram alir atau berakhir dalam proyek yang dibatalkan. Jika piagam proyek disetujui, maka Anda dapat melakukan proses perencanaan. Dimulai dengan perencanaan, pengumpulan persyaratan, dan pengembangan ruang lingkup. Rencana itu saja mengarah ke sumber daya, anggaran, jadwal, dan lain-lain.
Masing-masing subset tersebut mengarah ke titik lain dalam diagram alir, seperti rencana komunikasi atau risiko yang pada gilirannya mengalir ke dalam rencana pengendalian perubahan dan manajemen kualitas. Akhirnya, ketika mendapatkan persetujuan yang mengarah ke proses pelaksanaan atau tidak ada persetujuan mengirim kembali ke awal. Pelaksanaan mengarah pada pengembangan tim proyek, mengamankan sumber daya untuk jaminan kualitas dan cara distribusi komunikasi. Bahan penutup proyek adalah suatu proses dan oleh karena itu dapat divisualisasikan dalam diagram alir. Contoh dokumen proyek, karakter, nama proyek, sponsor, area bisnis, dan nomor dokumen. Lalu contohnya juga dapat berupa project ID, unit atau klien, manajer proyek, nama file atau penyimpanan dokumen, project purpose atau hal-hal yang mendasari project, terus measurable object project, terus yang berikutnya project requirement atau karakteristik, lalu rangkuman jadwal milestone atau tidak terperinci, data anggaran, syarat penerima proyek, hal-hal yang mendukung keberhasilan proyek. Project manager yang menunjukkan tanggung jawab dan wewenang. Lalu yang terakhir yaitu otorisasi dikeluarkan oleh siapa yang bertanggung jawab. Lalu berikutnya pembahasan ringkasan pada pertemuan ketiga yaitu mengenai manajemen cakupan proyek atau lingkup proyek. Nah, manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek. Yang pertama yaitu kumpulan persyaratan. Nah, perkumpulan persyaratan sendiri adalah merupakan proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan pasaran proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan terstruktur. Kedua, ketetapan cakupan. Ketetapan cakupan sendiri adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci, resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Risiko-risiko tambahan, asumsi-asumsi, dan batas-batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Lalu yang ketiga, membuat WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, WBS sendiri adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek kerja yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverable oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Lalu yang keempat, proses manajemen cakupan proyek yaitu verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan sendiri adalah proses penerimaan penyusunan deliverable, meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan dan penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan.
Kelima, dari proses manajemen cakupan proyek yaitu kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status, cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Berikutnya manfaat dari WBS. Nah, manfaatnya sendiri yaitu adalah yang pertama, memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Lalu yang kedua yaitu dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran setiap proyek dari biayanya. Selanjutnya saya akan memaparkan dari pertemuan 4 dan 5, yaitu mengenai manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guides yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi pencapaian aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Proses manajemen waktu proyek yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang pertama, mendefinisikan proyek dengan baik. Seperti halnya melakukan manajemen waktu. Proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya. Hal ini juga menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses yang efisiensi. Lalu yang kedua, inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mendefinisikan proyek yang akan dikerjakan, lakukan perencanaan sebelum proyek dimulai. Tidak terbatas pada perencanaan kegiatan, tapi juga sumber daya yang akan dilibatkan untuk pencapaian proyek tersebut. Perencanaan proyek. Seorang manajer yang berperan sebagai pemimpin proyek mungkin akan mendapatkan tekanan dalam mengelola timnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Lalu berikutnya perkiraan durasi dan jadwal. Optimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam tenggat waktu yang baik. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dengan begitu, tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektif. Jadwalkan meeting di sela-sela kegiatan atau hindari melakukan sebaliknya. Lalu berikutnya, pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan dilakukan oleh seorang manajer, saatnya melaksanakan proyek sesuai daftar rencana. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawabnya sehingga anggota tim tidak kebingungan. Lalu berikutnya, berkomunikasi efektif dengan stakeholders. Para pemangku kepentingan atau stakeholders biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindarinya, buatlah laporan rutin, bisa dalam periode mingguan atau bulanan. Hal ini membuat semua pihak tetap terlibat, bukan hanya di awal atau akhir pelaksanaan proyek. Berikutnya, pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap proyek.
Pemantauan harus dilakukan saat proyek masih berjalan, sehingga manajer proyek bisa melakukan pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Gambaran aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan penentuan pekerjaan proyek. Lalu berikutnya urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses pengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Lalu berikutnya perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Pekerjaan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan. Tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk baseline. Penjadwalan proyek atau aktivitas. Jadwal proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah. Penjadwalan proyek atau aktivitas. Jadwal proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya dengan menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional, Open Project ataupun WBS Pro. Daftar kegiatan yang akan dibuatkan, tanggal base otomatis diekspor dari WBS-nya. Cara membuat WBS di WBS Schedule Pro dan mengconvert ke Microsoft Project. WBS Schedule Pro. Pertama, pilih insert, lalu task after, dan ketik judul. Yang kedua, buat sub, terus pilih subtext. Ketik sesuai keinginan. Sub ini dilakukan sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga, buat detail pekerjaan masing-masing fase. Untuk ke bawah diketik subtext, sedangkan ke samping diklik text editor. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu untuk mengedit susunan, double klik kemudian susun. Untuk mengconvert ke Microsoft Project, klik go to Microsoft Project di ujung kanan atas. Sebelumnya telah di-save terlebih dahulu. Di Microsoft Project, ubah start finish prosesor dan resource name-nya. Di sini yang bisa diedit adalah yang tulisannya yang tidak bold atau tebal. Sedangkan yang bold tidak bisa diedit karena dia akan otomatis terubah dengan sendirinya tergantung keinginan. Blok kemudian klik link teks agar proyek saling berhubungan. Blok hanya yang tidak bold, lalu terlihat beberapa hari pengerjaan proyek tersebut berdasarkan fase-fase tadi. Kemudian resource name yaitu sumber daya peralatan yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh research milestone
yang dibutuhkan kertas pulpen yang mengerjakan desainer. Lalu semua yang diisi tersebut akan terlihat di chart. Sekian hasil presentasi saya mengenai pembahasan pertemuan ke-6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 yaitu manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam perkiraan, penganggaran dan pengontrolan biaya demikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Proses-proses pada manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Yang ketiga, mengkontrol biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atas aktivitas-aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberikan hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Contoh biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Sekian pemaparan materi pada pertemuan 1-6 mata kuliah proyek pengembangan sistem. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.